Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Bersyukur jika hari ini 30 Januari kita masih dapat mengikuti doa pagi bersama. Untuk mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Satu hari kemarin boleh kami lewati lagi ya Tuhan, kiranya kami juga boleh mampu dan dikuatkan untuk melewati hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perenungan kita pada hari ini didasarkan pada Ulangan 13 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ulangan 13 ayat 1 sampai yang kelima. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia dan kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah Setiakah Aku? Di dalam bacaan yang barusan kita baca, kita tahu bahwa teks ini merupakan peringatan mengenai nabi-nabi atau pemimpi palsu pada saat itu. Sebelumnya mari kita mengenal lebih jauh terkait apa yang dimaksud atau siapakah sebenarnya orang-orang yang disebut dengan nabi dan pemimpi dalam dunia perjanjian lama. Seorang nabi pada saat itu berperan sebagai penyambung lidah rakyat yang menyampaikan aspirasi dan keprihatinan rakyat kecil kepada orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi, kepada para penguasa. Seorang nabi juga membangkitkan kesadaran rakyat akan hak-hak asasinya dan perilaku moralnya. Maka pada umumnya seorang nabi menekankan pentingnya penegakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pemberdayaan orang yang lemah dan terpinggirkan. Dengan demikian, yang menjadi tujuan dari suara kenabian atau perbuatan kenabian adalah untuk memastikan bahwa umat atau masyarakat pada saat itu berada di jalan yang benar dan berjuang keras bagi terjadinya pembaruan ke arah visi kerajaan Allah atau jalan yang dikehendaki Allah. Jadi seruan-seruan nabi pada saat itu cenderung bersifat transformasional gitu. Lalu kalau tugas seorang nabi adalah memastikan kebenaran jalan masyarakat atau umat pada saat itu, maka kehadiran nabi palsu yang mengajak umat untuk berpaling dari Allah tentu dapat mengacaukan tidak hanya sebagian kecil, tapi bahkan sebagian besar umat yang berada di jalan yang benar pada saat itu. Itulah nabi dan nabi palsu yang dimaksud oleh teks ulangan yang kita baca. Kemudian kalau kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pemimpi. Pemimpi palsu juga tidak lepas dari peringatan ini, karena para pemimpi juga memiliki pengaruh dalam kepercayaan umat. Mimpi pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena dianggap mimpi itu berasal dari Allah, bersumber dari Allah langsung. Jadi jika ada seseorang yang dapat bernubuat melalui mimpinya dan kemudian hal itu menjadi sebuah kenyataan, maka tentu ia akan dipercaya oleh umat pada saat itu.
Namun karena mimpi juga adalah sesuatu yang sifatnya sangat personal, maka dengan mudah juga seseorang berbohong akan mimpinya tersebut. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, itulah godaan atau ujian yang mengitari masyarakat atau umat pada saat itu. Di tengah upaya mereka untuk setia kepada satu Allah, maka tawaran dan godaan untuk menyembah Allah-Allah lain yang dianggap lebih hebat daripada Tuhan Allah tentu akan silih berganti, berdatangan, mungkin hari demi hari. Tetapi kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ternyata melalui cara inilah Allah dapat melihat dan menilai umatnya yang disebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ternyata melalui godaan yang datang kepada umatnya itu, Allah juga dapat melihat siapa-siapa saja mereka yang setia kepadanya. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa arti kesetiaan bagi teks Ulangan adalah ketika seseorang dapat berpegang teguh pada apa yang telah dipilihnya, bukan hanya dalam keadaan yang mulus-mulus aja atau yang baik-baik aja tanpa godaan, melainkan jika ia berhasil bertahan sekalipun diterjang godaan dan juga cobaan di sepanjang jalan. Dan bukankah fenomena ini juga yang sedang kita hadapi pada saat ini? Di tengah dunia yang terlampau modern, ketika sekte-sekte atau agama-agama baru yang bertambah banyak setiap tahunnya, bahkan setiap hari, ternyata tiap-tiap hari kita diperhadapkan juga dengan beribu pilihan, tawaran untuk tidak menjadi setia. Rasanya pertanyaan, maukah engkau tetap setia kepada Allah, kini tidak hanya dijawab oleh kita sesudah kita mengikuti katekisasi yang cuma setahun sekali seumur hidup itu. Tapi pertanyaan itu rasanya menghampiri pintu hati kita tiap-tiap hari. Setiap kali kita bangun di pagi hari, jawaban dari pertanyaan itu seakan menentukan sikap dan tindak laku kita dalam satu hari itu. Kesetiaan menjadi hal yang krusial dan perlu dipertahankan. Kita tahu bahwa salah satu upaya dalam menjaga kesetiaan itu adalah dengan menjaga hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan. Tentu caranya beragam, karena tiap-tiap orang masing-masing karakter memiliki caranya tersendiri untuk dapat menjalin kedekatan dengan Allah. Ada yang dapat berjumpa dengan Allah melalui doa dan pembacaan Alkitab. Ada juga yang dapat berjumpa dengan Allah justru melalui tindakan sosial, entah itu turun ke jalan, menolong orang-orang, dan sebagainya. Yang jelas, semakin sering kita berbincang dengan Allah, maka kita akan semakin mengenal suaranya. Semakin sering kita mendalami firman Allah, maka kita akan dimampukan untuk mengenal karakter atau sifat-sifat Allah, sekalipun hal itu terbatas dengan pengetahuan kita sebagai manusia. Semakin sering kita berhadapan dengan Allah, maka kita akan dimampukan untuk menilai, untuk memilah apakah ini yang diingini oleh Allah atau tidak. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, membangun hubungan yang intim dengan Allah tentu dapat dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Sesederhana menyiapkan saat teduh dengannya setiap hari. Karena yang terpenting bukanlah besar atau kecilnya hal yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah, melainkan komitmen kita untuk tetap setia melakukannya tiap-tiap hari, sekalipun di hari-hari yang tidak mudah untuk dilewati. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mari kita terus mengingat seraya merenungkan arti kesetiaan yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Melalui teks Ulangan yang kita baca, kita tahu bahwa seseorang yang layak disebut setia bukanlah orang yang mampu bertahan tanpa adanya cobaan dan ujian, melainkan mereka yang berhasil menjaga hati untuk tetap teguh dan percaya kepada pilihannya, sekalipun
berjumpa dengan berbagai macam pilihan yang menarik, bahkan menggoda. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami miliki pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan ketika kami diingatkan lagi akan arti kesetiaan. Mampukan kami untuk merenungi arti dari kesetiaan ini hari demi hari, di mana kami berusaha bertahan untuk setia juga kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan dan juga hikmat ya Tuhan dalam menjalankan hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, untuk dapat memeriksa dan menilik hati kita, tanyakanlah pertanyaan ini tiap-tiap hari kepada diri kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.